kami ini sudah sepakat. Walaupun sekarang itu belum ada deklarasi dari calon paslon yang tetap belum ada, tetapi kami telah bertekad, maaf kami sebut nama cabuknya ya, cabuk berarti saat ini, yaitu Dr. Samsul Aulia Rahman SSTP MSI. Betul teman-teman semuanya ya? Betul. Nah, alasannya mendukung Dr. Samsul itu sudah didiskusikan, tentu ada alasannya Pak. Betul. Apa Pak alasannya dari? Track recordnya jelas. Dia sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati. FKPNP sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dari Forum Komunikasi Partai Non Parlemen yang tanggal 26 Juni 2024 yang lalu telah mendeklar adanya kebersamaan ini. Maka pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 kami sedang press release. Ada beberapa media yang sedang meliput kami. Maka silakan media, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Oke, terima kasih Pak. Mohon dijelaskan tentang kegiatan Forum Komunikasi Partai Non Parlemen Kabupaten Cilacap ini. Terdiri dari beberapa partai, kemudian tujuannya itu didirikan Forum Komunikasi Partai Non Parlemen di Kabupaten Cilacap ini seperti apa nih Pak? Mohon jawaban. Terima kasih. Dengan kebersamaan kami yang belum berhasil untuk meraih kursi di pemilu 2024, tetapi kami tetap ingin mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat, maka kami bersepakat untuk bergabung dari 5 partai ini. Tentunya kita ingin mewarnai kehidupan perpolitikan di Cilacap ini menjadi lebih baik. Ada beberapa hal tentunya, kehidupan keagamaan tentunya kita dorong untuk bersama-sama bisa mengamalkan sesuai agamanya masing-masing. Ada tambahan ya, toleransi itu harus didengungkan ya, karena kadang-kadang hanya mengamalkan agama tanpa berpikir dan bertindak yang toleran, akhirnya justru kerusuhan yang terjadi, atau paling tidak saling pelecehan, penghinaan dan lain sebagainya. Kita kepingin kondisi yang kondusif. Yang kedua, kita kan tidak duduk di parlemen, sehingga bagaimana kita bisa memberi masukan kepada eksekutif. Maka dengan kebersamaan ini kita juga ingin ikut berperan serta memberikan masukan-masukan kepada aparatur pemerintahan supaya bisa tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik. Kalau anggaran ada transparansinya, accountable, itu juga sangat penting. Kalau yang ada kursi tentunya lewat jalur legislatif mereka bisa menyampaikan. Maka kami dengan forum ini tetap ingin punya dialog dengan aparatur pemerintahan supaya kita bisa menyampaikan aspirasi dari bawah sehingga bisa ditangkap. Juga kepada aparatur keamanan dan penegak hukum, ini juga sangat penting bagi kita, kepastian hukum, yang berkeadilan tentunya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keamanan ketertiban juga kita berharap Cilacap itu benar-benar terwujud. Peran serta masyarakat ini harus juga menjadi perhatian. Kami yang berada di tengah-tengah masyarakat ini, dari rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami dengan berbagai partai ini, tentunya punya konstituen yang mereka sangat mengharapkan punya peran di dalam membangun Cilacap ini. Sektor ekonomi misalnya, yang dari level bawah, pertanian, perkebunan, perikanan darat dan lain sebagainya. Kalau pakan misalkan perikanan dan peternakan ya, pakan mahal, bagaimana bisa
mengembangkan dengan baik pertanian, pupuk mahal dan lain sebagainya. Kita juga ingin punya peran serta hal tersebut. Keluhan lain diantaranya tentang pajak, terutama pajak bumi dan bangunan yang akhir-akhir ini terlihat SPPT sudah beredar, naiknya lumayan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian kami untuk nantinya menjadikan usulan-usulan dari pemikiran teman-teman yang berada di forum komunikasi partai non-parlemen. Pemuda itu juga mestinya dilibatkan. Sekarang maaf, pemuda terkesan manja ya, walaupun banyak aktivis muda, tetapi kita berharap itu bisa distimulasi dari pemerintahan yang ada. Jadi bukan hanya tumbuh berkembang dengan sendirinya, tapi pemerintahan itu semuanya akan kami guide bersama dari partai-partai ini untuk bisa membawa pemuda. Lalu kalau perempuan, tentang stunting ini kan kuncinya di ibu-ibu, ya kan? Bisa jadi bukan kurang gizi karena tidak mampu, bisa jadi ada yang mampu tetapi justru karena kesibukan orang tua diserahkan kepada pihak lain yang uang ada tapi rewel tidak mau makan. Ini kan juga menjadi permasalahan, sehingga pemberdayaan perempuan, pemuda dan lain sebagainya tadi itu kurang lebihnya tujuan kita, mulai dari segi keagamaan tadi ya, dari segi ekonomi, keadilan hukum, kesehatan dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian kami semuanya, termasuk sektor pertanian. Itu mungkin tujuan utama kami berkumpul. Pak, ini kan di belakang ada background deklarasi nih Pak. Maksud tujuannya apa nih Pak? Nah, deklarasi berarti kelompok ini, forum komunikasi sudah terbentuk. Itu penandatangannya pada tanggal 26 Juni yang lalu. Kali ini kita cukup press release-nya bahwa kami sudah bersatu menyatukan tekad. Tujuannya tadi yang kami uraikan beberapa hal tadi. Untuk menghadapi Pilkada 27 November ini arahnya kemana nih Pak? Ini partai juga Pak? Itu salah satu dari agenda politik tentunya ada. Untuk berlima kami ini sudah sepakat, walaupun sekarang itu belum ada deklarasi dari calon paslon yang tetap belum ada, tetapi kami telah bertekad, maaf kami sebut nama cabuknya ya, cabuk berarti saat ini, yaitu Dr. Samsul Aulia Rahman SSTP MSI. Betul teman-teman semuanya ya? Betul. Nah, alasannya mendukung Dr. Samsul itu sudah didiskusikan, tentu ada alasannya Pak. Betul. Apa Pak alasannya dari? Track recordnya jelas. Dia sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati. Kami tidak menyoroti masalah apa prestasi yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, tapi karena sebagai wakil membackup bupati yang ada, kalau itu terjadi harmonisasi itu sudah cukup bagus, dan pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat. Dari hal itulah pengalaman mengawal atau mendampingi dari bupati yang sudah berjalan dalam 5 tahun kemarin, itu saya kira sebuah prestasi yang tidak coba-coba ya, tidak coba-coba, benar-benar sudah bisa melakukannya. Itu kenapa kami sepakat untuk 5 partai ini kami sudah menyerahkan pernyataan dukungan. Nanti mungkin fotonya bisa kita share di media Bapak untuk nantinya bisa di viralkan. Jadi kami tetap akan ke sana, dan beliau itu maju sebagai ketua partai. Saya yakin rekomendasinya sudah di tangan. Selanjutnya Pak, tentunya ini kan dalam Pilkada 2024 ini partai-partai non-parlemen ini mengambil bagian dalam tikungan politik ya. Artinya ini ada semacam suatu kecerdasan partai non-parlemen di Cilacap ini untuk mengambil bagian di Pilkada 2024. Pertanyaan saya Pak, ini dari seluruh komunitas atau seluruh konstituen yang dimiliki oleh partai non-parlemen ini ada berapa puluh ribu ya Pak ya? Suara ya? Iya. Kalau tolok ukurnya adalah hasil pemilu di tahun 2024 ya, kami di 5 partai ini
ya ada yang 5.000 sekian, ada yang 6.000 sekian dan lain sebagainya. Kalau katakanlah 6.000 di rata-rata kali 5 memang baru 30.000, itu modal dasar. Tapi maaf, partai-partai kami ini partai yang tidak mengandalkan peluru yang untuk serangan-serangan, apakah yang disebut serangan fajar atau serangan malam dan lain sebagainya. Kami murni hanya menjual apa yang kami mampu, prestasi-prestasi atau pengabdian-pengabdian dari caleg-caleg kita dan dukungan partai yang luar biasa tanpa ada peluru. Nah, kami yakin dengan bergabung nantinya dengan tim ses paslon yang ada, kami yakin ada kekuatan tambahan, Saya tidak mengatakan nanti ikut wuur, tidak, tapi paling tidak kita ada logistik yang sifatnya untuk sosialisasi. APK itu akan lebih kuat ya dibandingkan ketika masih kami berdiri sendiri-sendiri di legislatif. Kekuatan kita untuk menebar APK sangat terbatas, sehingga dengan APK yang lebih komplit itu nantinya kami berharap kalau tadi 30.000 mungkin bisa jadi 10 kali lipatnya akan bisa terwujud atau bahkan lebih dari itu. Betul kira-kira para sahabat semuanya ya? Setuju. Ya, itu kurang lebih gitu Pak. Jadi kami pede, kami tidak menjual perolehan suara yang lalu saja, tetapi kami yakin dengan kebersamaan nanti dengan partai-partai yang di parlemen yang sebagai pengusungnya, kami akan semakin dinamis dan makin mempunyai kekuatan untuk mendobrak kondisi Cilacap ini menjadi orang-orang yang berpikir positif di dalam menentukan calon pemimpinnya. Selanjutnya Pak, kalau tadi di Pilkada 2024 untuk Kabupaten Cilacap jelas dukungannya kepada Dr. Samsul Aulia Rahman. Selanjutnya pertanyaan kami untuk Pil Gubernur ini tentunya apakah Forum Komunikasi Partai Non-Parlemen di Cilacap ini sudah punya pilihan untuk dukungannya itu Pak? Tekad kami tetap bersatu. Masalah pilihannya kami masih melakukan penjaringan bersama, dan kami akan komunikasi dengan partai-partai kami yang ada di provinsi. Nanti gemanya akan seperti apa? Semoga nantinya tetap satu pilihan sehingga kita lebih efektif melangkahnya bersama, menentukan tekad bersama. Ini harapan kami. Tetapi nama sampai detik ini kami terus terang belum bisa menyampaikannya karena masih dalam penjaringan dan konsultasi kepada partai-partai kami yang ada di tingkat provinsi. Selanjutnya Pak, tadi disampaikan seperti itu dalam kebijakan politiknya untuk pendukungan terhadap Pil Gubernur ya Pak ya. Nah selanjutnya ini partai non-parlemen di Kabupaten Cilacap ke depan arahnya ini mau mendeklarasikan secara besar-besaran atau hanya khusus di lintas internal pengurus saja ini Pak? Kalau deklarasi yang beberapa hari yang lalu dan kami press release pada hari ini memang untuk internal ya. Kami tetap menghormati paslon-paslon yang ada, tentunya nanti punya tim ses tersendiri, semoga kami dilibatkan. Dan itu tentunya kita harus satu arah, satu langkah. Jangan sampai kita besar-besaran tetapi tidak relevan dengan tim ses paslon yang kita dukung itu sendiri. Jadi ini kan malah justru berbahaya, kontraproduktif. Jadi declare bersama besar itu declare dukungan terhadap paslon. Kalau hari ini adalah declare kebersamaan kita berlima di dalam menentukan arah politik, diantaranya pilkada. Tetapi tidak hanya pilkada, tadi di awal sudah kita sampaikan adanya kehidupan beragama, perekonomian dan lain sebagainya, ketertiban, keamanan, kehukum, perempuan, pemuda dan lain sebagainya tetap menjadi bidikan kita. Kita ini masyarakat kita banyak yang jadi buruh ya. Kita banyak investasi yang high investation
ya, investasi besar. Kita kepengen juga rupanya Cilacap itu dimasuki investasi yang padat karya, sehingga pengangguran bisa berkurang. Ini diantaranya dalam bidang perburuan kita demikian yang kita harapkan, termasuk mohon maaf pembayaran kita sudah punya UMK, UMR, kadang-kadang hanya di atas kertas. Dalam kenyataan upah mereka jauh di bawah itu, juga menjadi prioritas perjuangan kita bersama. Selanjutnya mungkin di dalam program ke depan Pak, seperti tadi disampaikan dari buruh dalam rangka memperkuat ketahanan investasi dan ekonomi di Kabupaten Cilacap ya Pak ya? Ya. Tentunya ini ke depan ada gambaran-gambaran advokasi atau edukasi apa kepada masyarakat Kabupaten Cilacap seperti yang tadi disebutkan ada di bidang pertanian, kemudahan pupuk, terus yang lebih penting lagi adalah tentang nilai-nilai pendekatan keagamaan yang lebih mantap kepada masyarakat ya. Yeah. Tentunya ini di Kabupaten Cilacap ke depan selain program-program itu, apakah ada pendidikan politik yang lain untuk masyarakat Kabupaten Cilacap dalam kerangka forum partai non parlemen ini, Pak? Tentu hal itu jadi garapan masing-masing partai. Ketika ada program yang sama, bukannya tidak mungkin kita garap bersama-sama dengan perwakilan kader-kader dari partai masing-masing. Itu sangat kita harapkan. Nah, ini semuanya sebagai bekal kita, ya. Walaupun kita mendukung salah satu calon dan kita harapkan nanti jadi, tapi kami tidak lepas dari sikap mengkritisinya. Nah, dengan modal tadi ada pendidikan politik dan lain sebagainya, itulah yang akan kita bawa untuk dialog. Maka kami tetap berharap, walaupun kami tidak di legislatif, kita menjadi partner eksekutif untuk dialog berkala, ya. Apakah itu 3 bulanan, 4 bulanan, atau 1 semester, harus diagendakan. Itu harus menjadi kontrak politik bagi kita dan bagi pemenang, sehingga apa yang menjadi aspirasi di bawah bisa didengar, karena kami tidak bisa menyampaikannya dalam forum legislatif karena kita memang bukan di parlemen. Tentunya Pak, ini yang terakhir sebenarnya pencetus ide daripada forum komunikasi partai non parlemen di Kabupaten Cilacap idenya ini terbesit dari partai mana ini Pak? Kalau idenya kami karena sering kumpul, ya, sering kumpul. Waktu itu sering kita saat belum ditetapkan kursi-kursi yang diperoleh, Anda dapat berapa, Anda dapat berapa. Ini terasa kita ada kebersamaan. Wah, kalau memang pemilu sistemnya begini, rakyat kadang-kadang masih memilih, maaf, yang peluru-pelurunya itu peluru manis bukan peluru tajam gitu ya. Itu yang membuat kami gelisah sebetulnya. Nah, sehingga terbetik, mari kita bersama-sama membuat forum komunikasi. Maaf, awal kita sempat nyebut sekber ya, sekretariat bersama sajalah gitu ya. Terus kita berpikir mari kita bentuk merupakan forum. Kalau forum nanti kan terikat ada pertemuan demi pertemuan. Apakah nanti itu sifatnya bulanan atau 2 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya, itu nanti kita aturan mainnya akan kita tentukan bersama. Tapi ini tentu terang dari teman-teman semuanya sepakat membuat forum, dan itu karena kumpul-kumpul saja. Jadi pencetus ya mungkin ada ya, tapi kita tidak lupakan kalau tanpa dukungan yang lain kan juga tidak mungkin bisa terwujud. Jadi biasanya dari omong-omong itu ya ada yang juga maaf ini terinspirasi beberapa daerah juga terbentuk ya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang tergabung dalam forum komunikasi partai non parlemen FKPNP Kabupaten Cilacap yang telah memberikan penjelasannya kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, tentunya dengan harapan terbentuknya forum komunikasi partai non parlemen di Kabupaten Cilacap dapat memberikan kesejahteraan khususnya kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. FKPNP sukses!